Gambar tangkapan layar ponsel dijadikan alat bukti oleh seorang wanita muda asal Cilincing, Jakarta Utara. Barang bukti disertakan korban PDY 25 tahun untuk melaporkan sebuah perusahaan pinjaman online ke polisi. Korban tak terima foto dirinya memegang KTP disandingkan dengan foto seorang wanita lain tanpa busana. Dalam kedua foto, penagih hutang juga mengkaitkan korban dalam jasa prostitusi online. Korban PDY datang melapor didampingi kuasa hukumnya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara. Menyerahkan gambar tangkapan layar ponsel dan bukti transfer pelunasan hutang. Korban mengaku meminjam uang 6 juta rupiah melalui aplikasi online, namun hanya menerima uang 4 juta rupiah. Korban terlambat membayar hutang 5 hari dari batas tempo disepakati 7 hari. Pihak pinjaman online melakukan penagihan hutang kepada korban pada hari kelima, namun korban baru dapat melunasi hutang pada hari ke-12. Saat menagih hutang, korban sempat menerima ancaman melalui pesan singkat. Jika penagih hutang akan menyebarkan foto dan data pribadi korban ke seluruh nomor kontak di ponsel korban. Setelah menerima laporan korban, polisi pun melakukan penyelidikan kepada perusahaan pinjaman online. Inilah salah satu dari sekian banyak kasus jerat pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Banyak masyarakat terbuai dengan jaminan kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan pinjaman online. Meskipun banyak masyarakat yang mengetahui bahwa pinjaman online tersebut ilegal, tetapi mereka tetap melakukan transaksi tersebut. Kita patutnya bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman. Pinjol ilegal cenderung meminta data pribadi yang sebetulnya tak boleh tersebar. Seperti ini KTP, nomor KK, serta nomor ponsel. Kini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya baik pemirsa, semakin maraknya aplikasi pinjaman online alias pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat membuat pemerintah terus memutar otak untuk menanganinya. Salah satu modus operandi mereka adalah memberikan syarat kemudahan pinjaman, namun mengikuti kebijakan dan ketentuan di dalam aplikasi mereka. Dan mereka melakukan penagihan hutang tidak sesuai dengan peraturan OJK, bahkan cenderung memeras dan meneror. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait hati-hati pinjol bikin bobol malam ini di Indonesia Bicara, dan seperti biasa kita akan tersambung dengan beberapa narasumber di segmen Indonesia Bicara kali ini. Namun di awal kita akan bergabung dulu dengan Bapak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Apa kabar Pak Tongam? Kabar baik Pak, selamat siang Pak. Iya, salam sehat Pak. Salam sehat Pak. Iya, Pak Tongam, ini menarik. Kita bicara Satgas Waspada Investasi. Ini banyak mungkin yang belum tahu. Saya baca juga ini ternyata kumpulan dari banyak ini ya Pak ya. Ada strukturnya, ada OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo dalam badan ini. Kalau bicara tugas atau tupoksinya SWI ini seperti apa Pak Tongam? Bisa dijelaskan terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Bahwa Satgas Waspada Investasi saat ini beranggotakan 13 kementerian lembaga. Di sana ada OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko UKM, Kementerian Agama, Kemendikbud, Kejaksaan, Kepolisian, BKPM, dan PPATK. Baik. Tugasnya ada dua di dalam penanganan investasi legal dan pinjaman online ilegal tentunya. Yang pertama di pencegahan, Satgas Waspada Investasi secara berlanjut melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian respon pengaduan masyarakat, dan juga memberikan rekomendasi agar seluruh industri yang belum terdaftar atau berizin untuk mendapatkan izin dari instansi terkait. Kemudian dari penanganan, ini tugas-tugas yang dilakukan Satgas Waspada Investasi. Yang pertama, kita menangani investasi ilegal dan juga pinjol ilegal sebelum marak korbannya tentunya, dan menghentikan aktivitas dari ilegal ini. Kemudian kami umumkan kepada masyarakat, kami blokir situs web aplikasinya melalui Kominfo, dan juga kami lakukan laporan informasi kepada kepolisian. Baik, kalau kita bicara tadi tugasnya sudah dijelaskan, menarik sekali dan juga terdiri dari banyak sekali bagian, ada dari teman-teman dari OJK, Kominfo, bahkan ada kejaksaan dan kepolisian. Sejauh ini SWI, bagaimana Anda melihat Pak Tongam, scene atau frame pinjaman online ilegal di tanah air yang kita tahu bahwa kalau kasus mungkin 1-2 yang mencuat, tapi tahu ini hanya seperti gunung es Pak Tongam. Sebenarnya banyak ratusan bahkan ribuan korban pinjaman online ini. Bagaimana SWI melihat ini? Ya, pertama-tama saya sampaikan bahwa pinjaman online ini yang legal ya, itu tujuannya baik. Yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal.
Jadi kalau kita lihat data yang ada saat ini, apakah pinjaman online ini memberikan dampak yang baik kepada masyarakat? Kita lihat data yang ada di OJK tentunya. Saat ini ada 120 perusahaan pinjaman online yang legal yang melayani 64,8 juta peminjam dengan jumlah pinjaman mencapai 221 triliun dan outstandingnya saat ini ada 23,3 triliun. Dari data yang ada tentu pinjaman online ini sangat membantu masyarakat. Tetapi dia menjadi menyengsarakan masyarakat kalau masyarakat masuk ke pinjol ilegal. Ini. Jadi kebutuhan dana masyarakat ini digunakan oleh para pelaku pinjol ilegal ini untuk menipu masyarakat kita. Pinjol ilegal ini adalah kejahatan. Saat ini Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan 3.365 pinjol ilegal. Kami umumkan ke masyarakat, kemudian diblokir dan sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Nah, kenapa masih marak? Ini kita lihat dari dua sisi tentunya. Dari sisi pelakunya dan dari sisi masyarakatnya juga. Dari sisi pelaku, saat ini kita lihat dengan kemajuan teknologi informasi, dengan mudah saat ini para pelaku membuat situs, aplikasi, menawarkan melalui SMS, media sosial yang mudah juga diterima oleh masyarakat kita yang rata-rata saat ini sudah punya smartphone. Kemudian dari sisi masyarakatnya, ini juga perlu kita lihat bahwa kita lihat ada dua kelompok masyarakat di sini. Yang pertama kelompok masyarakat yang memang tingkat literasinya masih rendah, tidak melakukan pengecekan legalitas, kemudian terbatas pemahaman terhadap pinjol, kemudian mereka mengakses meminjam dari pinjol ilegal. Kelompok kedua kita lihat ada masyarakat kita memang yang kesulitan keuangan sudah mengetahui bahwa itu adalah ilegal, tetap juga memaksakan diri untuk melakukan peminjaman. Kita lihat contohnya di berbagai kasus yang ada masyarakat yang meminjam lebih dari 10, bahkan ada yang 141. Ini perilaku yang memang menurut kami perlu kita didik masyarakat kita untuk cerdas meminjam. Di samping itu juga ada perilaku masyarakat kita yang memang mempunyai utang yang melebihi kemampuan dia untuk membayar. Ini sudah pasti default tentunya. Jadi apa yang dilakukan Satgas Waspada Investasi tadi dari sisi pencegahan kita lakukan edukasi, kemudian dari sisi penanganan kita berantas melalui blokir dan penyampaian laporan informasi kepada kepolisian. Jadi banyak faktor membuat tadi pinjol, walaupun tadi sudah ada 3.000 yang diblokir, tetap marak. Nah, kalau bicara untuk masyarakat sendiri, Pak Tongam, bagaimana kita bisa membedakan dengan mudah bahwa ini adalah pinjol yang ilegal dan yang legal? Kalau kita lihat ya, mungkin yang literasinya tinggi akan sangat gampang ketika syarat-syarat yang diberikan mudah dan juga tidak masuk akal, lalu juga akses informasi yang diminta juga tidak secara logika, tidak logis seperti itu. Kalau dari Anda sendiri, dari SWI, bagaimana kita membedakan ini agar biar gampang bahwa ini ilegal sebenarnya? Iya, ciri utama yang kita bisa kenali yang sangat penting dari pinjol ilegal ini adalah tidak terdaftar atau tidak berizin di OJK. Jadi saat ini ada 120 pinjol yang terdaftar di OJK, oleh karena itu masyarakat lihat dari 120 saja, jangan melihat kiri kanan, dan daftar ini disimpan di HP masing-masing apabila nanti suatu saat ingin meminjam secara online, lakukan di sini. Dan ini yang utama. Kemudian kami sampaikan juga risiko bahwa pinjol ilegal ini sangat berbahaya dengan memberikan kemudahan tetapi menjebak. Bunga denda yang sangat tinggi, jangka waktu yang sangat singkat, dan merugikan masyarakat. Kemudian juga pinjol ilegal ini selalu meminta peminjam itu untuk bisa mengakses semua data dan kontak di HP. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, ini jadi akan digunakan ini menjadi penagihan tidak beretika nanti, teror, intimidasi, dan bukan hanya peminjam yang diteror, tetapi semua data, semua orang yang ada di kontak di HP-nya menerima teror yang sama. Nah, oleh karena itu ini perlu perhatian juga bagi peminjam bahwa apabila Anda memberikan izin akses kepada data dan kontak HP, bukan hanya Anda yang dirugikan. Semua masyarakat yang ada nomor HP-nya di HP Anda itu menjadi dirugikan juga. Pak, kalau bicara juga penindakan selanjutnya, ketika masyarakat merasa dirugikan, baik itu sudah membayar ataupun memang tadi punya kerugian tersendiri ketika berhubungan dengan pinjol ilegal ini, apa yang bisa dilakukan ketika memang sudah terjebak di sini? Iya, kalau masyarakat kita saat ini sudah terjebak di pinjol ilegal, harapan kami inilah yang terakhir. Jadi jangan coba-coba lagi melakukan akses untuk mendapat pinjaman dari pinjol ilegal. Yang pertama tipsnya kami sampaikan segera lunasi, karena hutang harus lunasi. Kemudian sampaikan ke kami informasinya melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id agar kami lakukan pemblokiran dan juga pengumuman ke masyarakat. Dan kami mengharap masyarakat yang terjebak di pinjol ilegal yang mempunyai keterbatasan kemampuan untuk membayar bisa mengajukan restrukturisasi. Contohnya pengurangan bunga,
perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda. Dan apabila ini tidak disetujui dan para nasabah tidak mampu membayar, maka jangan berupaya mencari pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama, gali lubang tutup lubang, akan sangat berbahaya. Jadi pada saat gagal di pinjaman pertama, stop, jangan coba-coba meminjam di pinjaman kedua. Kemudian apabila mendapat teror intimidasi, nah ini kami minta masyarakat untuk memblokir semua nomor kontak di HP yang mengirim teror, kemudian juga beritahu ke seluruh nomor kontak di HP untuk mengabaikan permintaan dari para pelaku teror tersebut. Dan kami mengharapkan masyarakat yang sudah menerima penagihan tidak beretika agar segera lapor polisi untuk dilakukan proses hukum agar memberikan efek jerak kepada para pelakunya. Nah, kalau bicara juga modus Pak Tongam, ada di mana kalau tadi ada masyarakat yang memang meminjam secara resmi seperti itu dengan pinjol ilegal dengan tadi dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi ada juga modus di mana masyarakat beberapa orang tidak merasa meminjam, lalu uangnya ditransfer dan selanjutnya mendapatkan treatment atau perlakuan seperti seolah-olah berhutang kepada pinjol ilegal. Apakah SWI juga melihat ada banyak modus seperti ini? Iya, modus ini memang karena ini kejahatan ya. Para pelaku ini mencari celah-celah bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat. Salah satu modusnya seperti itu. Jadi mereka melakukan transfer uang kepada masyarakat yang memang kita tidak meminjam, tapi kita dapat transfer dana. Tiba-tiba pada hari kelima contohnya kita mendapat penagihan agar mengembalikan. Nah, ada juga modusnya kita tidak terima apa-apa, kemudian ditagih. Nah, ini juga modus baru juga. Tetapi yang pasti di sini adalah kekuatan dari pinjol ilegal ini adalah data HP kita. Jadi pada saat kita contohnya dapat transfer dana, ini kan kita syukuri sebenarnya kita dapat uang tanpa ada upaya apa-apa. Tetapi yang menjadi masalah adalah data kontak HP kita seharusnya ada di dia. Nah, ini yang menjadi kekuatan utama dari pelaku pinjol ilegal ini. Oleh karena itu memang data pribadi kita ini perlu juga dipahami masyarakat, jangan sembarangan untuk memberikan kepada pinjol-pinjol ilegal ini. Bicara satu Pak, mungkin dari sistem digital sendiri, dari ekosistem digital, kita tahu kalau yang saya baca SWI juga sudah menerapkan whitelist ya, jadi untuk aplikasi harus punya izin OJK dulu baru bisa untuk ada diunduh di Play Store. Untuk hal-hal lain, SWI, bagaimana Anda melihat seperti banyaknya SMS yang masuk ke nomor misal pribadi anta beranta dengan tawaran pinjol dan juga penipuan misalnya memenangkan hadiah apalah itu, bagaimana Bapak melihat hal ini? Iya, memang benar. Jadi kita bisa setiap hari menerima penawaran pinjol, investasi ilegal yang secara langsung kita terima. Nah, kami bisa sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, semua jasa keuangan dilarang melakukan pemasaran dengan SMS atau WA kepada nasabah tanpa seizinnya. Oleh karena itu kami melihat di sini setiap penawaran pinjol melalui SMS WA itu pasti ilegal. Pasti ilegal ya Pak ya? Kemudian yang kedua, pasti legal, pasti legal. Sehingga kami minta supaya diblokir dan tolong sampaikan nama-nama dari penawaran pinjol atau investasi legal tersebut ke email Satgas Waspada Investasi tadi, waspadainvestasi@ojk.go.id. Tetapi ini menjadi perhatian kita juga. Kita lihat contohnya pada saat penangkapan pinjol ilegal KSP Cinta Damai di Barreskrim Polri beberapa waktu yang lalu, mereka punya mesin blasting SMS dengan ribuan SIM card. Nah, ini juga menjadi modus baru bahwa mereka ini mencari segala cara kepada masyarakat untuk bisa melakukan penawaran melalui SMS. Oleh karena itu masyarakat kita, saringannya ada di masyarakat kita. Jadi kalau ada yang masuk dengan SMS tadi tawaran atau memenangkan undian apa itu udah pasti ilegal ya Pak ya, sudah pasti salah. Seperti ilegal. Jangan digubris, langsung diblok, dan kalau tadi ingin melapor bisa di waspada, di mana Pak? Waspada? Di email waspadainvestasi@ojk.go.id. Baik, Pak Tongam, terima kasih sekali atas informasinya. Semoga tadi harapan kita masyarakat kita literasinya makin tinggi, jadi makin bisa membedakan mana yang legal dan ilegal, jadi tidak terjebak dengan yang namanya pinjol dan penipuan-penipuan modus lain secara digital. Terima kasih Pak Tongam, salam sehat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, salam sehat. Ya, demikianlah segmen awal Indonesia Bicara, kita masih membahas mengenai pinjol ilegal ini, tetap bersama kami.